Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semangat? Semangat. Kalau Ibu bilang kelas 6A, kalian bilang yes, 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 yes. Semangat. Bisa? Bisa. Kelas 6A. Yes, 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 semangat. Ya, Ibu mau mendengar semangat kalian. Kalau Ibu bilang 6A, kalian sudah tahu kan? Sudah? 6A. Yes, 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 boleh. Bilang 6A. Yes, 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 boleh. Oke, tepuk tangannya dulu. Ya, kita sekarang belum belajar. Kita mau buat apa sih? Membuat apa, Bu? Nah, sebelum membuat sesuatu, Ibu mau tanya, kelas impiannya seperti apa yang kalian inginkan? Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Kelas yang rapi, kata Indri dan Alif. Apa lagi? Nyaman. Nah, kalian menginginkan kelas itu harus apa? Harus apa? Membuat apa? Membuat peraturan atau keyakinan kelas. Nah, hari ini kalian belum belajar dulu. Kita mau membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa itu keyakinan? Apa itu keyakinan atau kesepakatan kelas? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sama tidak dengan peraturan? Beda, ada yang sama. Kalau beda, apa yang beda Jaki? Oh, kalau keyakinan kata Jaki disepakati oleh seluruh kelas. Tadi kalau sama, apa Pak E? Tidak apa-apa. Sama, kata Pak E sama Bu dengan peraturan kelas. Nah, sekarang nanti akan Ibu bagikan. Kalian membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ibu akan bagikan sticky note. Nanti kalian tulis bagaimana sih yang kalian inginkan. Nah, impian kelas kalian, ya Dimas? Nah, nanti ditulis ya. Kalian tulis, nanti kalian tempel di papan tulis atau di kertas karton yang sudah Ibu sediakan di depan. Oke? Oke. Ya. Nah, Ibu bagikan. Nah, ini Ibu bagikan ya. Ibu bagikan sticky note-nya. Jangan sampai tertukar yang nanti ditempel dan tidak ya. Kalian boleh tulis satu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Kalian mengharapkan kelas itu seperti apa, kelas impian kalian. Nah, kalian boleh tulis. Kalian ingin harapkan apa? Apa yang kalian impikan? Kelas yang seperti apa? Oke? Silakan kalian tulis apa yang kalian inginkan, kelas seperti apa yang impian kalian. Satu saja.
bawahnya Pak. Iya. Nah, iya. Dilanjutkan. Kelompok 2. Silakan. Dari arah ke samping. Lanjut kelompok 3. Silakan. Sudah selesai semua? Tepuk tangannya dulu untuk semuanya. Nah, anak-anak, kalian sudah menempel beberapa kesepakatan atau peraturan kelas. Nanti kita akan menurutkan yang mana yang bisa dijadikan kesepakatan kelas. Ibu minta tolong 2 orang. Siapa yang mau dulu? Angkat tangan. Siapa? Laki-lakinya? Oh ya, Jackie, boleh maju bantu ibu. Siapa lagi? Apija. Iya, boleh Apija. Silakan. Nah, ini ada 2 orang teman kalian yang membantu ibu menyusun mana yang termasuk keyakinan kelas. Nah, nanti kita dari peraturan ke keyakinan. Coba kita lihat mana yang sama. Ini menjadi kebersihan kelas sama. Ambil 1. Urutkan. Mana lagi? Datang tepat waktu, tidak berlari dari kelas, tidak boleh ribut, menghadapi sekolah dengan. Nah, ini sama ya. Nah, ambil 1. Rapi dan bersih sama, berarti rapi dan bersih. Di sini melaksanakan pikir sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya. Berarti ini ya. 2 ya. Ambil. Yang ini ya. Tempel. Tidak berlari, berarti itu menjaga kebersihan kelas. Oh, ini sama lah rapinya. Ini lah. Ya. Nah, berarti yang ini membuang sampah ke pertama. Mana lagi? Tidak boleh berisik, tidak boleh ribut. Mana? Ya, boleh. Ambil. Dalam kata fokus tidak menghormati kawan yang berbeda agama. Tidak boleh ribut, memperhatikan saat guru menjelaskan. Nah, nih. Sudah diambil. Tidak berlari dalam kelas, berarti sudah ya, tidak boleh ribut tadi ya. Ya, oke. Tapi juga menghormati. Nah, ini bisa. Ya. Iya. Nah, ini sudah ada berapa? Jadi hitung. Ada berapa yang kita ambil yang sama tadi? Ada 7. Nah, sekarang kalian, ibu boleh silakan duduk. Kita dari 7 ini kita ubah kalimat positif ke kalimat positif. Di sini menjaga kebersihan kelas. Berarti ini kalimat positif apa tidak? Iya, kalimat positif. Berarti ibu tulis menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, hadir ke sekolah dengan tepat waktu. Berarti kalimat positif. Hadir ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, melaksanakan piket, menjaga kebersihan kelas.
Berarti melaksanakan piket sesuai jadwal katanya. Kita tulis. Melaksanakan piket. Nah, yang ketiga. Yang ketiga melaksanakan piket kelas. Melaksanakan. Berarti itu kalimat apa, Nak? Ya, piket kelas. Terus tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Berarti tidak boleh berisik. Itu kalimat negatif. Ya. Kita jadikan kalimat positif. Berarti apa? Tertib. Ya. Tertib dan tenang saat jam pelajaran. Yang kelima, memperhatikan saat guru menjelaskan. Kalimat negatif apa sudah jadi kalimat positif? Kalimat positif, benar Indri. Berarti memperhatikan guru saat menjelaskan. Terus berdoa katanya. Berdoa berarti berdoa sebelum dan sesudah. Berdoa sebelum dan sesudah dia belajar. Yang terakhir menghormati dan mengangkat tangan saat ingin bertanya katanya. Berarti kita jadikan satu, berarti itu bagaimana kalimatnya? Mengangkat tangan. Apa? Meminta berarti meminta izin. Berarti meminta izin gitu ya. Mungkin maksud hormatnya meminta izin. Meminta izin saat apa? Iya, keluar kelas. Dan apa? Iya, saling menghormati. Iya, menghormati. Nah, ada 7 kalimat positif yang sudah kalian buat. Nah, dari kalimat positif tadi kita simpulkan atau kita ambil keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa dulu? Hadir ke sekolah tepat waktu. Berarti yang pertama hadir ke sekolah tepat waktu. Yang kedua apa lagi? Berdoa sebelum dan sesudah. Yang ketiga, tertib dan tenang. Ya, tertib dan tenang saat jam pelajaran. Yang keempat, iya, memperhatikan guru
Di sini sudah ada kesimpulan dari keyakinan atau kesepakatan kelas dari kalimat positif tadi. Kalian mengurutkan yang mana yang di awal dulu. Hadir ke sekolah tepat waktu. Kedua apa? Berdoa dan belajar. Yang ketiga? Keempat? Memperhatikan guru saat menjelaskan. Kelima? Bagus. Keenam? Ketujuh? Dari ketujuh ini, apakah kalian ingin semuanya yang kalian sepakati atau kalian yakini untuk kelas atau memilih beberapa? Semuanya. Berarti kalian sepakati dari ketujuh ini kalian sepakati semuanya untuk kesepakatan kelas. Oke? Sudah sepakat semuanya? Nah, nanti kita bikin di kertas, nanti kita tempel di dinding. Tepuk tangannya dulu. Ya. Dari 7 tadi berarti harus diapakan? Dilaksanakan. Terus apa lagi? Harus diyakini. Oke? Nah, nanti kita akan tempel. Ya, kalau sudah kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa. Saya di sini sangat senang dengan membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan juga ibu. Ibu juga membimbing kami membuat keyakinan. Di sini saya belajar bahwa dengan keyakinan atau kesepakatan kelas kami bisa menerapkan disiplin. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah berhadir di diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini Ulun menyampaikan tentang budaya positif. Nah, jadi Ulun minta waktunya Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat pagi. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan guru, sehingga guru sering memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan atau memberikan penghargaan kepada murid yang berbuat baik. Di sini Ulun berbagi ilmu dan sambil belajar bersama, tidak ada niat untuk menggurui atau apapun. Konsep-konsep kunci modul budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, teori disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teori disiplin positif. Nah, di sini saya
meminta kepada Bapak Ibu menggenggam tangan Bapak Ibu. Cobalah buka. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba Bapak Ibu, saya minta Anda bersama teman Anda di samping, boleh Ibu Titi dengan Ibu Ida atau Bu Isna, Bapak Ibu dan Pak Henry boleh salah satu yang membuka, salah satu yang menggenggam. Coba Bapak Ibu sekuat tenaga membuka tangan temannya, salah satu tangan temannya. Ya boleh Bu Titi dengan Bu Ida boleh. Berarti Ibu Titi yang membuka. Nah berdua berarti nah menggelitik. Nah berarti yang keras ya. Nah di situ Ibu Ida sangat keras menggenggam. Nah ini ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Berarti Ibu Ida tadi membuka atau tidak? Tidak. Mengapa Bu Ida? Kenapa jadi tidak? Ibu buka kepala Ibu Ida tadi. Mempertahankan, berarti ada sesuatu yang penting kata Bu Ida. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Berarti siapa? Iya benar Bu Isna, diri kita sendiri. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Artinya di sini yang mengontrol itu ada diri kita. Nah sebaliknya juga sama dengan murid. Tapi di sini posisi murid dia mempersilahkan kita mengontrol dirinya. Karena murid itu sudah memilih saya mengontrol. Nah, disiplin positif ada bagian dari proses pembelajaran. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini kita ada piket sekolah kita. Nah, setelah kita ada piket itu kan kita sudah menyambut anak di depan gerbang. Kita mengucapkan salam, kita senyum, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini, dan anak-anak juga kita membalas selamat pagi ibu, mari kita salim. Nah itu merupakan disiplin positif, merupakan proses pembelajaran, pembiasaan diri mereka. Nah selain itu ada juga nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh nilai kebajikan universal, keadilan. Kalau kita di kelas kita harus adil dengan murid kita. Jadi mereka juga bisa memberikan keadilan dengan temannya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kehormatan, berarti kita juga menghormati anak murid kita. Peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan, integritas, kejujuran, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 menurut Ian Boswell.
Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada foto sedang piket kelas. Artinya mereka itu untuk menghindari apa, anak-anak? Hukuman atau ketidaknyamanan. Pasti kalau datang pasti ada teman-temannya yang tidak piket. Apa nih, siapa nih piket hari ini? Kotor sekali. Artinya mereka tidak nyaman. Terus mereka juga takut dengan guru. Kalau tidak bersih di kelas, pasti mereka pikiran mereka pasti nanti dihukum. Nah, kalau selain pada itu bisa juga mereka ingin mencari imbalan atau penghargaan. Artinya ujian dari guru, bagus sekali hari ini. Hari ini siapa yang piket? Oh, kelompok 3 bersih sekali. Nah, artinya mereka mendapat penghargaan. Dan juga menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Nah, kita lihat ada 2 perbedaan. Kalau hukuman itu menyakitkan, baik verbal maupun psikis, tidak nyaman. Saatnya jam ke-6 dimulai. Murid takut, sikap yang memaksa, murid dan diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Kenapa jadi sifat iri? Misalnya kita memberikan penghargaan kepada teman yang lain. Oh, bagusnya ini sudah membuat bukunya rapi. Nah, ini yang itu rapi itu diberi penghargaan itu. Misalnya dia menggambar juga, bagusnya menggambar ini. Padahal aku yang baik juga. Nah, itu ada rasa sifat iri kalau di penghargaan. Mematikan kreativitas. Artinya kita di sini memberi penghargaan kepada anak yang bagus. Padahal anak yang belum tentu yang tidak bagus itu dia ibaratnya merasa dia itu kenapa tidak diberi penghargaan, padahal dia sudah bersungguh-sungguh sebisa mungkin dia membuat pemandangan tapi tidak dihargai. Padahal kita itu harusnya memberikan penghargaan dia karena usaha dia, tapi karena kita menilainya yang lebih bagus, gambarnya yang rapi, yang baik. Nah, jadi di situ mati kreativitas dia, menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sini kita biasanya ranking ini tidak ada, ibaratnya tidak tahu pada ranking itu menghukum. Ternyata ada juga karena ada sifat irinya. Kenapa dia 1, 2, 3 yang saya tidak? Padahal ibaratnya dia sudah berusaha belajar, tapi karena ibaratnya pencapaian dia sampai situ. Nah, artinya kan itu sama dengan menghukum dirinya, merampas hak menghargai dirinya. Nah, selain tadi hukuman dan penghargaan, ada juga 2 konsep disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, stimulus dan respon. Berarti ada rangsangan dan ada yang merespon. Murid menghormati peraturan, namun jangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi sebaliknya, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kendali. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini sebelum keyakinan kelas, saya menampilkan kasus dengan restitusi ini. Di sini ada kasus 1, IPA tidak mengembalikan buku catatan IPA Rama temannya selama 2 pekan. Padahal Rama sudah meminta minta dikembalikan dan dia ingin belajar IPA untuk persiapan penilaian. Nah, di sini
kita tadi kemarin tuh mensimulasikan tentang restitusi. Nah, di sini anak yang bernama si A, kita tanya, kenapa tidak mengembalikan? Terus kata dia, saya ini mau mengembalikan, tapi Bu, saya ini ayah saya sakit, mau bantu ibu saya, jadi catatannya tidak sempat saya kembalikan. Nah, terus kita tanya, Sipa, apakah perbuatan Sipa itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Bu. Memang kata saya, kita pernah berbuat salah, tapi ibaratnya kita harus meyakini, ibaratnya harus merefleksikan diri. Apa ya salah itu, bisa kita salah itu berarti harus bagaimana? Minta maaf Bu. Nah, terus diapain? Saya nanti kembalikan Bu. Oke, ya, kita sepakat mengembalikan. Nah, kita sudah meyakini enggak keyakinan kelas kita apa? Nah, dia belum Bu. Apa keyakinan yang kamu yakini belum terlaksana? Itu Bu, menghargai teman. Nah, di sini kita menjelaskan menghargai teman. Terus kita mau nggak yakini kelas yang kita beri? Lakukan, mau Bu. Oke, nanti kita bersama-sama saling bantu kita, terus kita kembalikan catatan rahmat. Kemudian kita harus menghargai teman karena teman sudah mengasih pinjam ke kita. Iya Bu. Nah, di sini kita sudah melakukan restitusi dengan murid kita menjelaskan keyakinan kelas, apakah perbuatan yang baik dan tidak. Terus dia juga mengakui bahwa dia juga salah, dia akan memperbaikinya. Nah, kembali, lalu kita mengaitkan dengan keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Iya. Oh, berarti kata Ibu Sina, peraturan itu gurunya yang mengatur, memutuskan. Kalau keyakinan kelas itu bersama-sama dan anak-anak tadi yang dilibatkan. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bu? Iya, untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Kita cek jawabannya. Tentang keselamatan benar. Menjaga kesehatan, keselamatan. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Apa itu keyakinan? Adalah nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Di sini saya menerapkan keyakinan di kelas ini. Pertama, curah pendapat. Jadi kita menanyakan kepada murid kita, apa sih impiannya? Jadi kelas impian itu seperti apa sih Nak? Katanya mau yang bersih Bu, sejuk Bu, rapi Bu. Nah, terus keyakinan itu kita gali, lalu kita bagikan kertas berwarna atau setiap anak-anak mencatat keyakinan yang mereka inginkan di kelas. Setelah itu ditempel di papan tulis. Lalu saya memanggil anak perwakilan 2 orang menyusun dan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi ada yang menulis tidak hadir tepat waktu. Nah, kita ubah jadi hadir tepat waktu. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita ubah menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, setelah itu kita kumpulkan, kita
kita olah jadi kalimat negatif positif. Nah, baru kita tinjau kembali kesepakatan itu. Misalnya dapat 7, kita tanya lagi ke anaknya, anak-anak bagaimana? Kesepakatan ini pas atau bagaimana? Misalnya sudah disetujui pas Bu, baru kita tempel di dinding kelas. Jadi kriteria keyakinan kelas itu dari abstrak, artinya belum ada apa-apanya, masih ragu, kita ambil jadi universal, umum, terus kita ambil lagi ke bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan, semua berkontribusi, artinya semua anak di kelas berkontribusi dan bersedia ditinjau kembali. Kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, artinya perlu makan, perlu minum, perlu tidur, atau istirahat. Kebutuhan untuk kasih sayang dan diterima. Nah, di sini anak perlu kasih sayang, pasti, dan dia mereka itu perlu penerimaan, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan atau penguasaan. Di sini anak pasti masih bebas, ingin bersenang-senang. Kasus. Nah, di sini ada kasus pindah seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, nangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh dia? Jika jawabannya seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Jadi itu termasuk apa? Kebebasan kah? Kebutuhan, kesenangan kah? Kasih sayang kah? Kita lihat. Iya, kesenangan, betul Ibu. Nah, kesenangan. Dia tuh ingin bersenandung, mau bernyanyi, tapi ditegur. Nah, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ngapain Bu? Termasuk kebutuhan dasar. Kasih sayang, iya. Love and belonging, kasih sayang. Menghargai, ya. Aku bosan. Masa belajar cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Berarti dia kebebasan, ya benar begitu, kebebasan. Nah, terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Lalu ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti, iya, berarti penguasaan, penghargaan bisa. Dari kasus tadi dan video tadi, nah di sini ada posisi kontrol restitusi. Menurut Diana dosen, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini bukan kita ya. Kalau saya juga kayaknya semuanya penghukum, pernah juga menghukum, juga tidak merapikan susunan sendal, sepatu. Pernah saya, masuk kamu, habis itu nanti istirahat, bersihkan dosen. Membuat rasa bersalah pernah juga, menjadi teman juga pernah, memantau itu sama sudah juga, manajer kadang-kadang. Tapi dari materi ini atau modul ini saya belajar bahwa, kita lihat manakah yang paling bagus diterapkan di kelas atau di sekolah. Penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi artinya bisa fisik memukul atau bisa maupun verbal. Verbal ini biasanya kena batin langsung anak-anak karena pengucapan di dalam. Jadi akhirnya anak-anak itu dendam dengan ibu guru. Saya nggak mau sama ibu guru yang itu. Kenapa? Suka marah-marah. Nah, jadi anakku sudah tahu dia ternyata ibu guru itu bisa menghukum, membuat merasa bersuara lebih lembut, menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Teman,
tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ucapan. Memantau, posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Artinya dia ditanya, aturan sekolah apa? Terus konsekuensinya gimana? Kalau manajer posisi di sini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi di sini 5 posisi kontrol, Bapak Ibu yang mana yang pengen Bapak Ibu inginkan? Manajer, pasti Bu ya. Saya juga akhirnya melihat 5 posisi kontrol ini yang bagus dan yang baik diterapkan itu manajer. Anak tidak merasa trauma di kelas ataupun di sekolah. Jadi 5 posisi kontrol itu yang paling dipilih Bapak Ibu yang bagus itu manajer. Sekarang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti video tadi, ada menstabilkan identitas, kenapa? Terus validasi tindakan yang salah, memang harus salah, semua orang juga pernah salah. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contoh kalimatnya bagaimana sih? Pertama, kita bisa menyelesaikan ini. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Klik slideshow. Nah, ini tadi kita tidak bisa menyelesaikan ini, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sama yang tadi kasus, alasan melakukan itu kenapa nak? Ibu saya berdagang, ayah saya sakit Bu, jadi bukunya itu belum saya selesaikan, padahal saya memang ingin mengembalikan. Nah, itu sudah validasi tindakan yang salah. Masuk contoh kalimatnya yang kita bertanya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Artinya, dan dari salah tadi bisa ditambahkan sikap yang baiknya bagaimana. Lalu menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya bagaimana yang digunakan? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nak? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal atau kelas yang diimpikan seperti ini? Nah, apa nilai-nilai kebajikan yang kita telah sepakati? Nah, di sini sudah menanyakan keyakinan. Nah, ini sudah contoh segitiga restitusinya. Nah, yang ini contoh penerapan segitiga restitusi kasus 2, membuang sampah sembarangan tadi. Jadi sama, membuang sampah sembarangan. Jadi anak itu, kasusnya membuang sampah sembarangan. Nah, masalah menggunakan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Di sini saya sebagai guru melihat anak murid membuang sampah ceritanya sembarangan, terus kita panggil, kenapa anak membuang sampah sembarangan, ayo kita masuk. Nah, terus kita tanya, kenapa tadi jadi membuang sampah sembarangan? Itu Bu, karena saya malas membuang sampah di tempat sampah. Itu apa perbuatan? Perbuatan itu bagaimana? Tidak bagus Bu. Nah, kalau tidak bagus, yang bagus itu seperti apa? Harusnya itu membuang sampahnya di tempat sampah. Nah, jadi tahu tidak keyakinan kelas kita seperti apa? Lalu dia mikir, terus bertanya lagi, jadi pernah tidak sudah melakukan keyakinan kelas nggak? Tadi itu dari perbuatan itu belum. Apa
apa di keyakinan kelas yang belum jadi. Katanya dia mikir lagi menjaga kebersihan Bu. Nah, jadi tadi perbuatannya menjaga atau tidak Bu? Jadi mau tidak janji menjaga kebersihan mau Bu. Nah, akhirnya kita gali dari 3 kegiatan eksekusi tadi, dari memvalidasi, terus pengakuan berbuat salah tadi sampai dengan kita keyakinan kelas, akhirnya dia mau menyakini bahwa dia tidak mau lagi dan menyakini keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kembali lagi. Nah, terakhir refleksi dan rencana perbaikan. Di sini belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Refleksi juga tanpa belajar berbahaya. Refleksi, selama ini teori disiplin positif sebenarnya telah diketahui sebelumnya oleh kita sebagai pendidik. Ini berarti menurut saya sebagai seorang guru, memang kita semua yang berkecimpung di dunia pendidikan harus selalu bergerak dan menggerakkan. Dengan motivasi intrinsik yang kita miliki, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Do what you love dan love what you do. Rencana perbaikan, nobody's perfect. Artinya tidak ada manusia itu yang sempurna. Semua yang kita rencanakan pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Saat dipraktikkan atau dilaksanakan, dalam penerapan disiplin positif yang saya terapkan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di antaranya adalah adanya pemahaman yang sama antar semua warga sekolah tentang pentingnya penerapan disiplin positif. Tidak hanya wali kelas, rekan guru dan kepala sekolah saja. Para pendidik dan tenaga pendidik perlu juga kita ajak untuk ikut serta dalam memahami dan menerapkan disiplin positif ini agar tercipta disiplin positif dengan baik di sekolah. Jadi kita merefleksikan diri, kita merencanakan perbaikan, lalu berlakukan positif, disiplin positif di sekolah dengan berkolaborasi bersama. Terima kasih. Dengan kutipan, siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna, siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia, bersemangat. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar selain kita guru. Jadi, ulun akhiri, terima kasih kepada Bapak Ibu rekan kerja ulun. Salah hilap saya mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, selaku rekan sejawat dari Ibu Novika Wiyanti, CDP Angkatan 8 Kabupaten Tabalong. Di sini saya memberikan testimoni kepada rekan sejawat saya bahwa setelah menyimak diseminasi tadi tentang budaya positif, ternyata kita sebagai guru meyakini bahwa kebutuhan dasar murid itu harus terpenuhi. Yang pertama, kita tahu tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi, posisi kita yang paling tepat menjadi manajer kontrol. Nah, kita meyakini bahwa yang kita lakukan dengan benar dan baik, maka terbentuklah budaya positif khususnya yang di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Oke. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.
Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mak. Ya Bu, mohon maaf Bu, ada kabar apa yang bisa disampaikan? Ya, Ibu tadi ada penanya tentang cerita dari Rahmat. Apa kalian ada masalah? Apa yang bisa Ibu bantu dan apa sih yang terjadi tadi? Oh itu pasti tentang pejabat yang saya sebutkan. Saya harus sekolah dulu. Iya sih, Pak. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Mari kita berpikir bersama-sama ya. Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Ya Ibu, Siapa pasti punya alasan di balik itu. Coba ceritakan dengan Ibu. Apa yang terjadi? Ibu tadi ibu saya membantu ibu saya menyiapkan masakan untuk Iwano karena ayah saya sudah sakit sehingga ayah saya tidak bisa membantu ayah ibu saya di dapur. Di malam hari saya tidur sangat keras dan tidak bisa menyelesaikan cadangan supaya saya menjadi lama Bu. Oh, berarti si Pak itu ayahnya sakit ya. Nah, dengan meminjam buku teman dan buku yang lama, itu juga akan mengganggu proses pembelajaran teman si Pak. Ya Bu, Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan yang mana yang kamu butuhkan. ya Bu, bertanggung jawab kan Bu. Benar sih Pak. Bertanggung jawab ketika Sipa belum mengembalikan buku catatan Rahma atau teman Sipa. Menurut Sipa apakah telah bertanggung jawab? Ayo Bu, Iya, bagus. Alasan yang disampaikan Sipa tadi sebenarnya Ibu dapat memaklumi. Namun menurut Ibu, Sipa pasti dapat menyelesaikan dengan baik. Bagaimana menurut Sipa? saya menyelesaikan catatan Pak dan juga saya akan mengembalikan catatan tersebut kepada Rahma Bu. Oke, bagus. Sekarang mari kita selalu melakukan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama dengan teman-teman kita di kelas atau murid Ibu pastinya untuk berperilaku lebih baik lagi ya. Ya Bu, Terima kasih, Nak. ya Bu, terima kasih saya pamit dulu. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa dari kelas 6A. Di sini saya sangat senang diajak berdiskusi oleh guru saya. Di sini saya belajar bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu dengan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenapa kamu buang sampah sembarangan, Nak? Bu. Ya, di sini kita duduk bareng dulu ya. Jika berkenan, Ibu mau mendengarkan alasan Jaki kenapa Jaki tadi membuang sampah sembarangan. Boleh Bu, terkadang saya memang malas membuang sampah pada tempatnya. Apalagi kalau tempat sampahnya jauh dari tempat saya makan. Oh, berarti begitu kamu malas. Menurut Jaki, apakah membuang sampah sembarangan itu tindakan yang benar? Tidak. Tidak benar. Iya, benar. Itu tindakan yang tidak benar, Jaki. Jaki masih ingat apa kira-kira keyakinan kelas kita? Menjaga kebersihan lingkungan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan, khususnya lingkungan kelas. Itu keyakinan kelas yang menurut Jaki belum Jaki penuhi, ya tidak? Nah, sekarang menurut Jaki, apa tindakan Jaki itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, bagus. Jaki juga bilang bahwa tadi kata Jaki kadang malas membuang sampah di tempatnya. Artinya kan Jaki itu bisa saja buang sampah sesuai dengan tempatnya. Sekarang menurut Jaki, bagaimana cara agar Jaki selalu membuang sampah sesuai dengan tempatnya? Zaki akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Namun jika tempat sampahnya jauh dari tempat Zaki makan,
maka akan Zaki kantongi dulu sampah tersebut, kemudian Zaki buang ke tempat sampah. Iya. Apa Jaki yakin bisa melakukan itu? Yakin, Bu. Yakin. Alhamdulillah kalau Jaki yakin, Ibu juga yakin pasti Jaki bisa melakukan hal itu, dan Ibu harap Jaki juga bisa berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang pernah Jaki lakukan. Ya, Bu. Terima kasih Jaki sudah duduk dengan Ibu dan berdiskusi dengan Ibu. Jaki tetap semangat ya menjaga kebersihan lingkungan. Kalau sudah, Jaki boleh istirahat. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Devi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikrullah, biasa dipanggil Zaki. Saya kelas 6A. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru karena sudah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.